Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa ba'd. Alhamdulillah, pada sore ini kita kembali dihimpun oleh Allah dalam hari yang mulia, hari Jumat, di hari yang mulia 1 Rajab, yang mana hari Jumat memiliki keistimewaan yang sudah tidak kita ragukan lagi, sebagaimana 1 Rajab juga adalah hari yang disebut oleh Rasulullah sebagai hari Raghaib. Apa hari Raghaib? Hari di mana Allah tidak akan menolak doa. Apalagi sekarang hari Jumat sudah mulia harinya, habis asar sore juga waktu mustajabah. 1 Rajab juga merupakan hari yang istimewa yang tidak akan ditolak doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan hadirnya kita pada pengajian rutin hari ini di tanggal 1 bulan Rajab, apa yang menjadi harapan kita baik itu hajat dunia maupun hajat akhirat mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Para jamaah yang dirahmati Allah, bulan Rajab kalau diumpamakan dalam dunia pertanian, bulan Rajab ibarat masa penanaman. Jadi kalau diumpamakan dalam dunia pertanian, bulan Rajab adalah masa penanaman. Sedangkan nanti bulan Sya'ban ibarat dalam dunia pertanian itu adalah masa perawatan dan penyiraman. Kemudian nanti bulan Ramadan seumpama dalam dunia pertanian itu adalah masa pemetikan atau masa panen. Jadi urut-urutannya, Rajab masa tanam, Sya'ban masa menyiram, masa perawatan, Ramadan masa pemetikan. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak punya tanah, orang tidak menanam di bulan Rajab, maka dia bagaimana akan diharapkan dapat memetik hasilnya di bulan Ramadan? Karena man la ardolah fala bina'alah. Orang yang tidak punya tanah, maka dia tidak akan punya bangunan. Kalau kita tidak punya tanah, mau dibangun di mana kita mau bangun rumah? Demikian juga barang siapa yang tidak punya bangunan pondasi tanah, apa tanahnya di bulan Rajab ini? Nanti akan dibahas tentang apa saja yang perlu kita perbanyak. Maka tidak akan mendapatkan bangunan makom, kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala Muhammad. Bulan Rajab, kata ulama ahli hikmah, Rajab terdiri dari 3 huruf. Sama dengan ilmu. Pertemuan pengajian rutin bulan yang lalu, Rajab juga terdiri dari 3 huruf. Apa saja? Pertama, Ro. Kedua, Jim. Ketiga, Ba. Baik. Apa itu Ro? Apa itu Jim? Apa itu Ba? Ini mengisyaratkan kepada kita semua tentang keutamaan bulan Rajab. Ro-nya kata ulama ahli hikmah, Ro dari kata Rajab, Ro-nya itu adalah rahmatullah.
Jadi ro dari kata rojab, ro-nya itu adalah rahmatullah. Apa maksudnya rahmatullah? Ketika bulan Rajab masuk, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat lebar-lebar. Maka pengajian hari ini sengaja akan saya beri tema mengetuk pintu rahmat dengan taubat dan sholat. Ini yang akan menjadi tema bahasan kita pada kesempatan spesial bulan Rajab ini, mengetuk pintu rahmat dengan taubat dan sholat. Kenapa? Rajab, rohnya itu tadi apa? Rahmat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, wa rahmati, dan rahmatku wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Kita kalau bergantung kepada rahmatnya Allah, tidak ada kata mustahil. Oleh karena itu pernah terjadi di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa ada seorang suami istri, sudah hampir 25 tahun berkeluarga tapi belum dikaruniai keturunan. Datang kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, sampean kan Nabi, sampean kan Rasul, sampean ulul azmi, orang yang dekat dengan Allah, yang pasti doanya akan diijabah, yang pasti doanya akan dikabulkan. Oh iya, apa hajatmu? Saya Nabi Musa sudah berkeluarga sekian lama tapi belum dikaruniai keturunan. Nabi Musa diberitahu oleh malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, wahai Musa, ketahuilah bahwasanya ibu tadi yang datang kepadamu, yang minta didoakan untuk dapat keturunan, itu di catatannya, di lauhil mahfudnya itu sudah tercatat Akim. Apa artinya Hakim? Mandul. Di dalam catatannya sudah tercatat Hakim mandul. Ini kata malaikat Jibril. Sehingga Nabi Musa, bagaimana ini? Dalam satu sudut beliau kedatangan umatnya yang memohon doa, di sisi lain diberitahu oleh malaikat Jibril kalau nasibnya ini catatannya memang mandul, Hakim. Tetapi beliau tetap tidak ingin melukai perasaan orang lain. Akhirnya beliau ya tetap mendoakan, walaupun sebenarnya beliau sudah tahu wanita ini tidak akan pernah hamil. Doakan. 5 bulan kemudian datang kembali wanita ini untuk yang kedua kalinya untuk minta doa. Nabi Musa, sampai saat ini saya belum hamil juga Nabi Musa, tolong doakan. Nabi Musa kembali mendoakan. Walaupun sebenarnya beliau sudah tahu kalau wanita ini adalah Hakim, wanita ini adalah mandul. Habis Nabi Musa didoakan, pulang. 5 bulan kemudian datang lagi untuk yang ketiga kalinya. Masih minta doa supaya dikaruniai keturunan. Tapi Nabi Musa seperti biasa tetap saja mendoakan. Kemudian 5 bulan kemudian perempuan ini datang kepada Nabi Musa, bukan lagi minta doa, tapi datangnya sekarang kepada Nabi Musa memberikan kabar berita bahwa dia sudah hamil 5 bulan. Kata Nabi Musa, dari mana kamu kok bisa hamil 5 bulan? Padahal ini saya buka rapotnya. Nabi Musa kan sudah tahu catatannya, baru dibuka sekarang. Dalam catatan malaikat, kamu itu catatannya adalah Hakim, kamu itu mandul. Saya sudah tahu sejak pertama kali kamu datang kepadaku. Lalu dari mana ceritanya sekarang kamu bisa hamil? Padahal aku berdoa kepadamu itu sebenarnya hanya aku tidak ingin melukai perasaanmu. Lalu apa jawaban dari wanita tadi? Wahai Nabiullah Musa, saya tahu bahwasanya keputusan Allah sebelum ini, di dalam catatannya saya ini adalah Hakim. Setiap sekali saya pulang dari rumah sampean senantiasa dalam hati sampean kan bilang Hakim, Hakim, Hakim dalam hatinya, bahwa dia itu mandul, dia itu mandul, dia itu mandul, Hakim, Hakim, Hakim. Tapi ketahuilah wahai Nabiullah Musa, ketika engkau mengatakan Hakim, Hakim, Hakim di dalam hatimu setiap kali aku pulang dari sini, tetapi Allah dengan sifatnya mengatakan Ana Rohim, Ana Rohim, Ana Rohim.
Aku maha penyayang, aku maha penyayang, aku maha penyayang. Maka aku bergantung dengan sifat Rahim Allah ini. Sesuatu yang tidak mungkin menurut akal, tidak mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini luasnya rahmat Allah diberikan oleh Allah. Ini seluas-luasnya di bulan Rohnya adalah rahmatullah. Lanjut sekarang jim. Apa jimnya? Jimnya adalah jurmul abdi. Apa itu jurmul abdi? Dosa-dosa hamba. Kita sebagai hamba, kita sebagai manusia tentu tidak lepas dari salah dan dosa. Betul tidak? Betul. Semua kita selagi kita manusia, kecuali Nabi, kecuali Rasul, kita pasti memiliki kekurangan, kita mesti memiliki kesalahan. Maka jimnya adalah jari jurmul abdi, dosa hamba. Kita memiliki dosa, kita memiliki kekurangan. Kemudian yang terakhir, ba-nya adalah birrullah. Ba-nya adalah birrullah. Apa itu birrullah? Kebaikan Allah. Coba perhatikan, dari rojab, ro, jim, ba. Ro-nya tadi apa? Rahmatullah, kasih sayangnya Allah. Jimnya apa? Jurmul abdi, dosa-dosa hamba. Kemudian ba-nya apa? Birrullah, kebaikan Allah. Perhatikan, ini mengandung makna yang cukup mendalam. Maka ketika bulan Rajab, dosa-dosa kita yang disimbolkan dengan huruf jim, yang berarti jurmul abdi, dosa-dosa hamba, itu dihimpit oleh dua hal. Apa? Yang pertama, dihimpit dengan rahmatullah, dan dihimpit dengan bir. Maka dosa-dosa kita, asalkan kita jujur, ikhlas, siddiq dalam hati, bertobat kepada Allah, memperbanyak menangisi dosa-dosa kita, banyak istighfar kepada Allah di bulan Rajab, maka dosa-dosa kita akan habis. Dihimpit oleh apa? Dihimpit oleh rahmatullah dan dihimpit oleh bir. Maka yang pertama yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika masuk bulan Rajab, kita dianjurkan untuk memperbanyak baca istighfar. Jadi mulai sekarang, mumpung masih masa tanam, kita tanami lahan kita dengan memperbanyak baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kita mohon ampun kepada Allah. Ini kepada Allah. Sekaligus kita mohon maaf kepada sesama, karena kita tidak lepas dari kesalahan terhadap sesama. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf kepada sesama. Sekaligus kita juga belajar untuk memaafkan kesalahan orang lain. Ini yang pertama. Jadi di bulan Rajab, pertama yang diajarkan oleh Rasulullah adalah memperbanyak baca istighfar. Kemudian yang kedua, amalan yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah ketika masuk bulan Rajab, yang kedua adalah memperbanyak doa. Nah, ini mulai hari ini sampai nanti habis bulan Sya'ban, mulai kita gemakan lagi doa bulan Rajab, bulan Sya'ban yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana doanya? Allahumma barik lana, jangan fima rozaktana, kita masih puasa. Ya, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Jadi mulai hari ini sampai nanti habis bulan Sya'ban, kita monggo gemakan doa ini di musola, di masjid, sambil jalan dimanapun, kecuali di tempat-tempat kotor, di kamar mandi jangan. Gemakan doa ini, Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadhana. Bagaimana lagunya? Lagu yang biasa boleh. Ini ada lagu baru, kita sambil sholawatan. Sholli wa sallim Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi man hada wal ali wal ashabi man qad wahada
mada salli wa sallim daiman abada salli wa sallim daiman mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada Allahumma barik lana fi Rajab Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Orang beramal itu tidak lepas dari penyakit, tidak lepas dari hama, tidak lepas dari hal-hal yang menghancurkan, dengki, iri, riya, sombong, merasa benar sendiri, kemudian masih banyak sifat-sifat yang tercela ini. Lalu apa yang menjadi obat? Bagaimana kita menyembuhkan penyakit ini? Hanya satu, penyakit-penyakit ini bisa sembuh. Apa penyakitnya? Apa obatnya? Ibarat sebuah wadah, sebuah bejana, sebuah ember, atau sebuah botol, atau sebuah gelas lah. Kalau gelas tersebut, kalau wadah tersebut kosong, maka gelas tersebut, wadah tersebut akan terisi oleh udara. Tetapi ketika bejana tersebut kita isi dengan air, maka udara tidak tinggal di dalam wadah tersebut. Artinya apa? Hati kita juga demikian. Ketika hati kita dibiarkan kosong, kosong dari apa? Kosong dari menyadari kebesaran Allah. Kosong dari apa? Kosong dari zikir ingat kepada Allah. Kosong dari apa? Kosong dari mengagungkan zikir kepada Allah. Maka disitulah penyakit-penyakit juga akan hinggap di dalam wadah hati kita. Akan tetapi sekarang manakala hati kita diisi dengan Allah, diisi dengan mengagungkan Allah, diisi dengan zikir kepada Allah, menyadari keagungan Allah, menyadari kehadiran dan keagungan Allah, maka sifat-sifat hama tersebut tidak akan bisa untuk bersarang di dalam hati kita, karena ibaratnya sebuah wadah diisi dengan air sehingga udara tidak bisa untuk bersarang di dalamnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lanjutkan. Sekarang amalan yang ke berapa? Ketiga. Yang ketiga, yang pertama tadi istighfar. Yang kedua doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Sekarang yang ketiga, amalan yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah ketika masuk bulan Rajab apa? Yang ketiga, yang ketiga adalah kita mulai untuk belajar memperbanyak puasa. Ini yang ketiga. Jadi yang ketiga, di bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa, terutama yang ibu-ibu. Yang ibu-ibu masih ada yang punya hutang Ramadan? Yang perempuan masih ada yang punya hutang Ramadan? Masih banyak? Nah, ketika kita masih punya hutang Ramadan, monggo sekarang dimanfaatkan mumpung masih bulan Rajab. Kita niati yang pertama, niati dulu untuk bayar hutang, niati dulu untuk bayar hutang atau kodok. Baru yang kedua kita niati puasa sunnah di bulan Rajab. Kalau bertepatan lagi hari Senin, di samping puasa kodok,
puasa sunnah di bulan Rajab juga puasa hari Senin. Kalau Kemis niati lagi puasa hari Kemis. Ini semuanya dapat kita capai, dapat kita unduh semuanya pahalanya dengan satu amalan. Oleh karena itu, yang masih punya hutang Ramadan, monggo mumpung masih bulan Rajab, kita manfaatkan untuk memperbanyak Kenapa berpuasa? Karena Rajab, Sya'ban, Ramadan, seperti yang disampaikan tadi bahwa Rajab, Sya'ban, Ramadan adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Umpama dalam dunia pendidikan, Ramadan itu adalah ujian nasional. Atau kalau sekarang bahasanya apa? Apa sekarang bahasanya? UAS, UNBK, ujian nasional. Kalau siswa sebelum melangsungkan ujian nasional biasanya senantiasa apa? Ujian latihannya namanya apa? Demikian juga, ya, simulasi lah. Itu kan hanya bahasa saja, tapi intinya ya latihan, ya. Sebelum kita memasuki, ya, siswa sebelum memasuki ujian yang standarnya nasional, ada simulasi bahasanya sekarang. Dulunya tryout, latihan. Bayangan gini loh nak, nanti soal yang akan keluar di ujian nasional seperti ini, seperti ini, seperti ini. Demikian juga Ramadan, itu ibaratnya ujian nasionalnya. Maka bulan Rajab itu ibarat sebagai tryout pertama, atau bahasa sekarang sebagai simulasi pertama. Bulan Sya'ban nanti adalah sebagai tryout kedua, latihan kedua, simulasi kedua. Kemudian Ramadan sudah mencapai apa? Puncak ujiannya, yaitu ujian, bukan hanya ujian nasional kalau puasa, tapi ujian internasional. Loh, coba saya tanya sekarang, yang melakukan puasa Ramadan itu hanya orang Indonesia atau orang Muslim sedunia? Ya sedunia. Berarti kalau begitu puasa adalah ujian internasional. Bulan Rajab, bulan Sya'ban ini adalah masa latihannya. Maka dimanfaatkan sebelum Ramadan kita latihan dulu di bulan Rajab. Nanti bulan Sya'ban juga latihan lagi. Ramadan sudah terbiasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini yang nomor 3. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir, yang keempat, bulan Rajab adalah hari atau bulan ulang tahun sholat. Rajab adalah bulan ulang tahun Maka yang keempat yang perlu untuk kita lakukan di bulan Rajab, setelah yang pertama banyak istighfar, yang kedua banyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kemudian yang ketiga dengan apa tadi? Memperbanyak puasa. Kemudian yang keempat, yang terakhir dengan memperbaiki sholat, baik kuantitas maupun kualitas. Kuantitas maksudnya bagaimana? Umpama kita, coba sekarang saya tanya, sholat yang kita lakukan sehari semalam itu berapa waktu? Berapa waktu? 5. Tadi malam saya juga ceramah di Pudakin Barat, sampaikan sholat yang kita lakukan sehari semalam berapa waktu? Kompak jamaah mengatakan 5 waktu. Ini tidak salah, tidak salah. Tetapi sholat 5 waktu itu untuk orang-orang yang baru masuk Islam. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, 5 waktu. Coba kita yang sudah Islamnya sejak kecil, masa hanya 5 waktu saja? Tidak ada tambahan lain? Minimal kita yang sudah sejak kecil Islam itu jangan hanya 5 waktu, tapi 7 waktu. Apa Gus 7 waktu? Duhur, asar, tahajud, subuh, berapa waktu? 7. Jadi artinya kita hendaknya ada peningkatan. Jangan hanya yang wajib-wajib. Yang wajib ya sudah tidak bisa kita tawar-tawar, tapi kita belajar juga untuk menyempurnakan dengan yang sunnah. Jadi mulai hari ini kita tanamkan di dalam hati, belajarlah mulai nanti malam yang belum terbiasa sholat malam minimal 2 rakaat.
dibiasakan, ya Allah, saya berniat untuk memperbaiki kuantitas sholat saya yang sebelumnya belum pernah saya bangun malam mengerjakan sholat sunnah di malam hari, ya Allah. Maka nanti saya niatkan untuk memperbaiki, untuk menambah sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rakaataini qoblal fajri, kata Rasulullah, khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang sekarang nyalon ini nyalon itu tidak jadi, gila, pergi ke rumah sakit jiwa. Kenapa? Karena sakit jiwa tidak bisa menerima kehilangan harapan. Tapi pernahkah orang merasa kehilangan ketika dia tidak pernah melakukan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh? Padahal 2 rakaat sebelum sholat subuh itu jauh lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Ini keutamaannya. Jadi kita tambahi, kita belajar untuk memperbaiki kualitas sholat, kuantitas dan kualitas sholat kita yang belum terbiasa sholat malam, mulai dibiasakan meskipun hanya 2. Demikian juga pagi-pagi sebelum berangkat kerja, manfaatkan meskipun hanya 2 rakaat sholat duha. Ingin rizkinya diberkahi oleh Allah, kuncinya di sholat duha. Meskipun hanya 2 rakaat. Maka ini penting. Yang keempat adalah kita memperbaiki kualitas dan kuantitas sholat. Karena bulan Rajab sebagai bulan ulang tahun sholat, Imam Ghazali menyebutkan, apa kata Imam Ghazali? Sholat itu as-sholatu ra'sul ibadah. Sholat itu adalah kepala dari ibadah. Orang itu walaupun tidak punya tangan cacat, tapi selagi masih ada kepala, masih disebut manusia. Umpama kita ada di Jawa, ada di Gresik, kita ada di penginapan. Tiba-tiba jam 9 malam ada orang ngetok kamar kita di penginapan. Setelah kita buka, ternyata siapa? Ada pengamen dengan kondisi cacat sebelah, hanya punya tangan sebelah. Kira-kira kita beri atau tidak uang? Kita beri. Bahkan kita semakin merasa iba, kita merasa kasihan. Walaupun dia tidak punya tangan, tetapi dia masih tetap Tapi coba sekarang jam 9 malam kita tengah ada di penginapan, ada orang ngetok pintu penginapan kita. Setelah dibuka ternyata orang tidak berkepala. Kira-kira kita beri? Kita beri uang? Tidak akan kita. Kenapa? Karena ini meskipun ada jasadnya, bukan manusia lagi. Kenapa? Karena sudah tidak lagi Demikianlah Imam Ghazali mengumpamakan sholat itu ibarat kepala. Artinya selagi tubuh masih ada kepala, berarti masih disebut manusia. Tapi kalau kepalanya sudah tidak ada, maka karena kata Rasulullah, ibadah yang akan pertama kali dihisap nanti di hari kiamat adalah ketika sholatnya itu benar, ketika sholatnya itu bagus, maka amalan yang lain juga dinilai bagus oleh Allah Subhanahu. Jadi kesimpulan pengajian pada hari ini, bahasa Indonesia Pak? Seperti sama akun yang kalau foto sebagian maka disetan tuh Pak bisa tahu oleh nanti pada itu berdirian mohon semua memang ada dasarnya. Semua memang ada dasarnya. Tetapi kalau saya sampaikan secara rinci 4 mazhab, maka semakin bingung. Saya ambilkan pendapat yang kuat di dalam mazhab Syafi'i. Di dalam mazhab Syafi'i, bolehkah kita mengerjakan puasa sunnah digandeng dengan puasa wajib? Jawabannya boleh. Tapi niatnya harus didahulukan puasa wajibnya dulu, puasa qodoknya dulu. Niatnya yang pertama harus niatkan qodok terlebih dahulu. Jadi umpamanya besok, ya besok hari Sabtu, yang punya hutang, ya harus diniatkan terlebih dahulu. Saya niat besok puasa qodok. Baru yang kedua saya niat puasa sunnah bulan Rajab. Jadi yang pertama kali yang diprioritaskan harus puasa yang wajib terlebih dahulu, baru kemudian yang sunnah. Ini adalah pendapat yang kuat di dalam madhab Syafi'i. Memang dalam madhab Syafi'i sendiri ada 2 pendapat, tapi saya ambilkan pendapat yang kuat, mengatakan boleh merangkap puasa sunnah diniati dengan puasa wajib, tetapi harus didahulukan puasa wajib. Niatnya harus didahulukan puasa wajib. Sudah,
sekarang kesimpulan dari pengajian hari ini dengan tema yang kita bawakan adalah mengetuk pintu rahmat dengan taubat dan sholat. Kenapa kita disuruh untuk memperbaharui taubat di bulan Rajab? Karena bulan Rajab itu adalah terdiri dari 3 huruf ro, jim, ba, ro, rahmatullah, jim, jurmul abdi, ba, birrullah. Maka barang siapa yang bersungguh-sungguh memperbanyak taubat kepada Allah di bulan Rajab, maka habis dosa-dosanya. Dihimpit apa? Dihimpit oleh rahmatullah dan dihimpit oleh birrullah. Maka amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah ketika bulan Rajab ada 4. Yang pertama, memperbanyak baca istighfar. Yang kedua memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kemudian yang ketiga dengan memperbanyak puasa sunnah. Kemudian yang keempat dengan memperbaiki kualitas dan kuantitas sholat. Demikian yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti tanggal 27, ini kalau disepakati, nanti tanggal 27 hari apa berarti? Hari apa Pak Ros? Malam 27 apa 27? Hari 27-nya. Hari 27-nya. Yang pas kalender merah. Hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu tanggal 27 Rajab, tanggal 3 April. Itu kalau disetujui kita akan menggelar kembali pengajian khusus Isra Mi'raj. Setuju kira-kira? Setuju kira-kira? Jadi nanti tanggal 27 pas kalender merah, habis asar kita adakan kembali pengajian pembahasan khusus tentang Isra Mi'raj. Mudah-mudahan pengajian demi pengajian semakin menyadarkan kita tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal kita, sehingga perbuatan kita senantiasa dibimbing oleh Allah ke jalan yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum sawa'as sabil. Wallahu ala ma naqulu wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.